Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musyidah hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mari kita mulai taklim pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syuhdillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimu la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati faya Rabbi madini bisyirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa baik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa wa sallim wa ala barik alaihi. alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagja kumayangan bahagia tiada terkira. Kita semua sampai detik malam hari ini masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat fisik ataupun nikmat yang bersifat rohani, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat yang terlihat atau nikmat yang tidak terlihat, itu semua Allah berikan kepada kita. Apa kewajiban kita? Allah tidak memerintahkan untuk menghitung berapa banyak nikmat yang diberikan. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengkalkulasi berapa lipatan nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah meminta kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah meminta bersyukur, itu bukan untuk Allah, tapi kembali kepada kita semuanya. Kenapa enggak? Kan kalau orang bersyukur kata Allah akan aku tambahkan, berarti nikmatnya balik lagi kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini, kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi yang pada bulan ini persis ya telah melakukan sebuah perjalanan atau telah diperjalankan oleh Allah. Fenomena ini menjadi fenomena langka di sepanjang zaman. Tidak ada lagi orang yang akan sama diperjalankan oleh Allah mengendarai kendaraan buruk sampai mencapai Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan batiniyah. Namun ternyata Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, bukan hanya batinnya yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kebanyakan ulama mengatakan segelondongan jasmani dan rohaninya berangkat diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari berbagai macam penafsiran, kita semua wajib mengimani apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dulu orang-orang ketika diceritakan kisah Isra wal Mi'raj, Rasul langsung mengumpulkan orang Mekah. Beliau menyampaikan bahwa tadi malam aku diperjalankan oleh Allah dari yang namanya Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ila sama'i sab'ah, ila rafrafil ula, ila sidratil muntaha. Itu semua hampir orang-orang yang mendengar cerita itu menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapak-bapak sekarang ketika diceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, mendel mawon, langsung percaya tanpa berpikir, tanpa harus berlogika, yakin bahwa Rasulullah pernah melaksanakan Isra Mi'raj. Gitu, buatan mikir mawon malih nggih. Enggak ada yang berpikir lagi apa iya apa enggak Nabi itu Isra Mi'raj. Enggak ada kan? Karena nikmat iman yang diberikan oleh Allah sudah begitu enak banget.
Coba kalau bapak-bapak hidup sejaman dengan Rasul, ada orang yang gak sekolah, orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis, orang yang gak pernah berguru kepada siapapun, tiba-tiba ngaku menjadi utusannya Allah, terus di umur 50 tahun ngaku pernah berangkat ke langit bertemu dengan Allah. Itu mungkin bapak-bapak tergolong daripada golongan Abu Jahal. So, gimana cara mempercayai orang yang gak sekolah, gak belajar sama siapa-siapa, gak punya guru, les privat tidak pernah, tidak lulusan akademik, gak bisa baca, gak bisa nulis, tiba-tiba ngaku jadi Rasul umur 40 tahun, lalu umur 50 tahun ngaku pernah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai ke langit 7, nembus ke Rafiqul Ula sampai Sidratul Muntaha. Apakah akan percaya pada saat itu? Mungkin bapak-bapak pun akan melongo, ini orang ceritanya ngarang apa beneran? Sulit mempercayai Rasul pada saat itu. Walaupun berjubel tentang apa yang Rasul miliki yaitu mukjizat, tapi yang namanya ilmu sihir zaman dulu juga kental pada zaman Arab pada saat itu. Maka orang Arab tidak bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Dan orang Arab saat itu bukan bodoh secara logika. Orang Arab dulu itu bukan bodoh secara akademik, tapi orang Arab itu bodoh secara moral. Mereka olok-mengolok, caci mencaci, perang antara satu suku dengan suku yang lain, barbarian sikapnya. Itulah yang disebut jahiliyah. Jahiliyah itu bukan orang Arab pelangak-pelongok, tidak. Abu Jahal itu orang pintar. Makanya kalau bapak-bapak baca asbabun nuzul daripada surah Yasin ayat yang kedua, itu apa? Perkataannya Abu Jahal. Abu Jahal pernah berkata, "Ma ra'aitu Muhammadan dhahaba ilal maktab wa la yu'allimu ilman bi mu'allimin." Saya tidak pernah melihat Muhammad dari kecil sampai gede pergi masuk ke dalam perpustakaan, baca-baca buku, belajar buku di situ, nggak pernah melihat saya, kata Abu Jahal. Dan saya tidak pernah melihat Muhammad face to face, satu lawan satu, privat ataupun ada di dalam kelas pembelajaran. Tidak pernah Muhammad dari kecil sampai gede belajar sama satu orang pun. Muhammad itu tidak sekolah, Muhammad itu tidak membaca apapun. Tapi kenapa umur 40 tahun dia mengaku sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Abu Jahal orang akademik, orang yang paham tentang ilmu. Maka innaka laminal mursalin. Muncullah itu ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ucapan Abu Jahal yang tidak mengakui Rasulullah sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bapak-bapak hidup pada zaman itu miskeder pokoknya. Ya, ini emang orangnya baik tapi setiap cerita kok ngarang gitu. Dongeng aja yang diceritain. Nah, sekarang aja terjadi lagi. Ya, ini katanya ngaji kagak ada dalilnya, dongeng baik, ya kan ada yang begitu-begitu. Nah, apalagi zaman dulu coba. Udah tahu Nabi Muhammad tidak belajar, udah tahu Nabi Muhammad tidak sekolah, Nabi Muhammad tidak pernah masuk ke dalam perpustakaan, terus ngomong akhirnya sebagai utusannya Allah. Apakah bisa bapak-bapak menerimanya saat itu? Mungkin kita akan termasuk daripada golongannya Abu Jahal. Bisa jadi gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan iman kepada kita tanpa berpikir, tanpa menganalisa, langsung percaya bahwa Rasul pernah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nah, bulan inilah tepat bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang tidak bisa diremehkan karena di dalamnya terdapat peristiwa yang luar biasa. Saya ingin cerita mawon nggih, cerita tentang Isra wal Mi'raj. Kalau rampung ya alhamdulillah, nek ora rampung ya wis ora apa-apa. Nah, sebab kitabnya juga ya lumayan, walaupun tipis kalau dibaca semua bakal kelar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif
Ketika itu Rasulullah SAW berada di sekeliling hijir Ismail yang berada di Baitullah. Ngapain Rasulullah pada saat itu berada di sana? Bainar rajulaini, saat itu Rasulullah bertiga di antara sahabat Hamzah dan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini jarang diceritakan. Iya tuh. Kayaknya sendirian gitu ya. Nah, ternyata di sini Banyaknya sendiri. ada, di sini ada ya. Indal baiti muttaji'an. Ketika itu Rasulullah SAW tidur miring. Ini kebiasaan Rasul, sunnah Rasul. Kalau tiduran, baik itu mau tidur istirahat ataupun hanya sekedar gelelengan, mesti tidurnya tidur miring. Kenapa tidur miring? Banyak pandangannya. Mau pakai pandang ilmu kedokteran, mau pakai pandangan ilmu mistis, mau pakai pandangan ilmu psikologis, ada. Kenapa Rasul senangnya tidur muttaji'an secara miring seperti itu? Karena orang yang tidurnya jelekatan Lumah. Hah? Telentang. Telentang apa kuat telentang? Kelolotan Pak. Telentang. Lumah. Terlentang. Kalau telentang mah kelolotan kita. Paku aja udah. Ya, terlentang. Kalau orang tidur terlentang itu dalam pandangan medis rawan gagal jantung. Atau dalam ilmu medis aliran darah ke otak juga ke jantung itu kurang sempurna. Makanya akan terjadi yang namanya katalistik apa? Jadi semacam orang yang pikirannya sudah bangun tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Pikirannya sudah bicara tapi mulutnya belum sanggup bicara. Itu dalam istilah medis nggak tahu apa, saya lupa namanya. Ya. Jadi aliran darah ke otak tidak sempurna, aliran darah ke jantung tidak sempurna, pikirannya sudah bangun duluan, tapi sinyal ke seluruh tubuh terlambat untuk direspon, sehingga pikiran kita seolah-olah udah bangun, pengen ngomong sesuatu, udah ngomong pikirannya, tapi mulutnya nggak bisa ngomong. Itu secara ilmu medis. Secara ilmu gaib-gaiban atau ilmu jenenge mistis, itu jenenge fenomena rep. Tidak ada orang yang tidur miring rep. Mesti rep itu terjadinya ketika orang tidurnya jelekatan, terlentang. Ya, kalau dalam pandangan ilmu mistis, ilmu gaib-gaiban kayak gitu, kalau orang tidur terlentang kayak gitu, itu rawan didindihin sama makhluk gaib, jin. Apalagi lurus sama tiang. Tidur lurus sama tiang, mesti ngap, mau menjelang tidur gitu ya. Nah itu udah ngomong gitu, udah teriak, kan perasaan udah teriak loh, oh tolong gitu, atau Allah gitu, udah teriak. Tapi bagi orang yang di sampingnya kayak orang kejet-kejet, nggak bisa apa-apa. Kita seolah-olah tangannya pengen bergerak, di pikiran kita tangannya bergerak, tapi tangan kita nggak bisa digerakkan. Nah itu tadi ilmu dokternya kayak tadi ya, oksigen ke otak tidak sempurna dan pompaan jantung, darah ke jantung juga tidak sempurna, sehingga respon tubuh untuk memahami perintah otak itu tidak sampai. Akhirnya ya yang mau pikirannya doang, tapi tubuhnya masih tidur. Nah kalau dalam istilah Jawa itu rep-repan. Nah Rasulullah SAW tidur miring muttaji'an, lebih sehat, pompaan jantung sempurna dan terhindar dari gagal jantung. Orang biasa kalau gagal jantung tidurnya jelekata atau nengkur. Apalagi nengkur, Rasulullah SAW
wasallam. Orang mendengkur rata-rata tidurnya terlentang. Coba dimiringinlah sedikit, insya Allah mendengkurnya agak berkurang. Lebih kekencangan ketika terlentang. Itu ya. Biasanya kalau mendengkur itu ada gangguan di mana? Di liver atau di lambung. Jadi tidurnya mendengkur. Saya juga sering mendengkur atau kelelahan juga bisa. Kalau capek banget, nah itu akan keluar mendengkur atau ngorok. Wes itu bahas turu tok ya. Bahas tidur. Tidurnya Rasulullah itu bukan hanya semata-mata tidur begitu doang. Ada banyak maknanya, tapi tidak kita terangkan pada malam hari ini. Waktu terbatas. Bainar rajulaini, di antara dua laki-laki. Siapa itu dua laki-laki? Huma Abu Hamzah wa ibnu ammihi Ja'far ibn Abi Thalib. Jadi waktu itu ada bertiga tuh. Sahabat Hamzah dengan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kemudian setelah Rasulullah tidur-tiduran, id atahu Jibril wa Mikailu, tiba-tiba datanglah kepadanya dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, dan beserta dengan dua malaikat Jibril Mikail itu disertai dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi pada malam tanggal 27 Rajab saat itu terjadilah turunnya malaikat Allah yang bernama Jibril dan Mikail disertai dengan ribuan malaikat yang turun di Ka'bah di situ sekeliling Ka'bah. Makanya kalau bapak-bapak umroh, kalau bapak-bapak haji, berarti itu kakinya menginjak tanah yang pernah diinjak oleh para nabi, yang pernah diinjak oleh para malaikat. Luar biasa. Itu adalah tanah di mana Allah sering menurunkan malaikat. Di sana mudah-mudahan bisa haji semua. Amin. Umroh minimal bisa umroh. Dia datang umroh. Ya. Kecil ya berapa. Semoga bisa menapaki tapak-tapak tilas daripada para utusannya Allah. Jangan kagum dengan hotel-hotelnya. Lebih kagum hotel daripada Ka'bah. Nah sekarang kan gitu ya. Gila hotelnya. Pas gue bilang Ka'bah biasa-biasa aja. Wah bahaya itu. Mati hatinya ya. Berarti lebih condong kepada keberlapan dunia daripada kepada kesucian Ka'bah. Wa ma'ahu malakun akhar, dan disertai dengan malaikat yang lain. Fahtamiluhu, kemudian malaikat-malaikat itu membawa Rasul hatta ja'u bihi, sehingga mereka sampailah Zamzama, di sumur Zamzam. Berarti masih di sekitaran Masjidil Haram, belum kemana-mana. Rasul yang tadinya di Hijr Ismail kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail beserta malaikat yang lain, dibawa ke sumur Zamzam. Berarti ini peristiwa ada di sekitaran sumur Zamzam. Bapak-bapak di sana minum air Zamzam bebas tanpa ada batas. Dan herannya semakin bapak-bapak minum air Zamzam itu nggak beser. Coba bapak-bapak minum aqua 3 gelas aja, ya, atau air mineral ini, ya, minum terus beser, Pak. Tapi di sana bapak minum air Zamzam, tawaf keliling, bapak minum air Zamzam, sa'i bolak-balik 7 kali baina Safa wal Marwa, minum lagi, nggak kembung dan nggak bikin beser. Kenapa itu kayak gitu? Kalau menurut ilmu kedokteran sih, ini kedokteran aja dulu ya, yang real aja. Secara gaibnya wallahu alam itu lebih dahsyat daripada ilmu kedokteran. Karena air alkali itu air yang punya tingkat kebasahan, apa sih namanya itu? pH. pH-nya di atas 9, Zamzam itu di atas 9.
Jadi bukan asam tapi basah. Sifatnya basah itu ketika masuk ke dalam tubuh langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Makanya minum air zam-zam itu sunnahnya berdiri. Kalau minum air yang lain duduk. Karena kalau berdiri minum air yang lain itu belum keserap sama tubuh, nantinya ginjalnya rusak. Kalau sering minum berdiri. Tapi air zam-zam diminum berdiri itu langsung diserap kok sama tubuh kita. Jadi nggak ada yang menjadi sampah dalam air zam-zam. Wah itu udah kalau cerita air itu panjang. Ya cerita air. Tapi itulah dahsyatnya air zam-zam. Coba bapak-bapak, di geraha ini dikasih kemarau aja 10 bulan, udah sanyo netes doang, tes. Padahal orang penduduk yang ada di geraha lebih banyak kan di Mekah daripada di geraha. Tiap harinya yang ngambil air zam, tapi airnya nggak habis. Padahal di Mekah curah hujannya sedikit. Itu jenisnya keajaiban. Itu sudah merupakan daripada kuasanya Allah. Datang di air zam-zam, fastalquhu ala dhahrihi, kemudian ditidurkan, ya. Lalu diapain lagi ini Rasulullah? Fasyaqqa sadrahu, lalu malaikat Jibril membedah dadanya. Ila suratihi, dari dada sini hampir sampai ke pusarnya dibelek oleh malaikat Jibril. Jadi pertanyaan, waktu Nabi dibelek itu Nabi sadar atau nggak sadar? Kan dibedah tuh Pak, seret dibedah oleh malaikat Jibril, itu sadar apa enggak Rasulullah tuh? Sadar. Kenapa Rasulullah sadar? Apa yang menunjukkan Rasul sadar? Karena ada ceritanya. Karena ada ceritanya, benar. Kalau nggak ada ceritanya, mungkin pelangak-pelongo. Tadi habis kemana? Tadi diapain? Oh nggak tahu. Tiba-tiba aku nenek. Nah itu kan kayak orang operasi. Kalau di bius total ditanya proses operasinya dia nggak bakal tahu. Kenapa nggak? Kecuali dilihatin videonya. Ini loh videonya kamu dibedah, gitu kan? Nggak bisa dia cerita. Nggak tahu tiba-tiba semua ceritane gitu ya. Nah Rasul ini sadar ini merupakan keajaiban lagi. Aneh ini dicerna karo pikiran aneh. Masa ada orang yang dibedah dadanya dari dada sampai ke pusar, lalu diambil hatinya oleh malaikat Jibril, diambil lagi organ tubuhnya. Diambil organ tubuhnya oleh malaikat Jibril, Rasul dalam keadaan sadar, lalu dikuceklah 3 kali menggunakan air zam-zam, dibuanglah oleh malaikat Jibril, ada segumpal daging berwarna hitam dilempar oleh malaikat Jibril. Lalu Rasul bertanya, ya Jibril, ma huwa, apa itu? Engkau main lempar-lempar aja. Lalu malaikat Jibril mengatakan, hadu syaiton. Ini adalah bagiannya setan yang menyelinap di dalam hati umat manusia. Jadi setiap manusia ada ruang untuk setan di dalam hatinya. Mau itu ustaz, mau itu kiai, mau itu disebutnya ulama, mau itu disebutnya wali, kalau bukan nabi tidak dimaksud oleh Allah. Tetap akan ada setan di dalam hatinya yang menggoda sampai dia tersesat untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun. Ini cerita awal ini sebelum Rasulullah SAW diberangkatkan. Kenapa ada adegan ini? Ini adalah urgensi pertama kali yang harus diperhatikan oleh umat manusia. Sebelum kita kemana-mana, sebelum kita beribadah jenis apapun, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah notoati. Notorogo gampang, beli sorban banyak di toko, beli peci banyak di warung, beli sarung banyak di mana-mana. Notorogo, nenotoati iku sing ngerti awake dhewe karo Gusti Allah. Nggih boten? Iku notoati.
dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril 3 kali basuhan, lalu dibuang yang gumpalan berwarna hitam. Malaikat Jibril mengatakan, hadus syaitan, ini adalah bagian setan yang menyelinap di dalam diri manusia. Ini berarti sebelum melayang kemana-mana, mau ngaku ibadah sebagus apapun, kalau hatinya tidak dibersihkan, itu belum nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cerita hakikat ya, ntar kalau syariat beda lagi. Yang penting sholat ya, yang penting sholat. Kalau kita bicara syariat, siapa tahu ada dia salah satu sholat kita yang diterima, udah itu. Ya. Tapi kalau kita ingin memperbaiki diri, kaca dengan ini, kaca dengan ilmu hakikat. Karena apa? Karena wallahu la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah pun enggak pernah melihat daripada penampilan kita, daripada apa yang kita bicarakan, tapi Allah lebih melihat apa yang ada di dalam hati kita. Hati itu kunci utama. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kam min amalid dunya, banyak amal-amal dunia yang ternyata dinilai sebagai amal akhirat oleh Allah, dan sebaliknya banyak amalan-amalan akhirat yang dinilai sebagai amalan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amal akhirat kok dinilai amalan dunia? Karena bisu'in niyati, niatnya tidak baik. Mengerikan itu kalau cerita tentang hati mah. Kayaknya ibadah kita itu kayak nggak ada yang diterima gitu. Ya nggak ada yang diterima. Surah apa itu dah apa dibacain aja. Ya itu tabarukan bulan Rajab, menjelang bulan Ramadan untuk lebih bersih lagi. Nah, Rasulullah mengatakan ada amalan dunia yang dipandang amalan akhirat oleh Allah karena dengan niat yang baik. Contohnya apa? Bapak-bapak nyambut gawe, makaya, bisnis, niaga, kerja, niatnya ya Allah saya niat medal saking umah, nawaitu ingsun untuk menafkahi keluarga agar tidak meminta-minta, tidak menjadi beban masyarakat. Kalau ada lebih daripada rezekiku yang kau berikan kepada keluarga kami, akan kami bagi kepada tetangga, dan rezeki yang kau berikan kepada kami akan kami jadikan bekal untuk ibadah. Mangkat mergawede itu dipandang amalan akhirat. Meskipun jare tonggone dagang bae pun mah orang mari-mari, orang leren-leren. Tapi kalau niatnya baik itu jadi amal akhirat. Meskipun tonggone nyonggone kok itu jualan terus ya. Dunia yang dipikirin, kata siapa yang dipikirin dunia? Siapa tahu dia punya niat, dia itu untuk menjaga keluarganya dari sifat minta. Itu kata Nabi, kalau orang mencari dunia, niatnya karena untuk menjaga kehormatan keluarganya, dan kalau ada lebih untuk berbagi kepada tetangganya, maka di akhirat dia ba'athahullahu yaumal qiyamah wajhuhu mislul qamari lailatal badri. Dia akan dibangkitkan di akhirat bertemu dengan Allah, wajahnya ibarat bulan purnama. Coba itu sebanding kalau ulama itu nanti di akhirat wajahnya kayak bulan purnama. Orang yang mencari rezeki, mencari dunia, Nabi mengatakan bukan nyari akhirat, langsung hadisnya man talaba dunya. Siapa yang mencari dunia, udah jelas-jelas disebutin dunianya oleh Nabi, tapi niatnya seperti tadi, maka di akhirat wajahnya bagaikan bulan purnama. Ini amalan dunia tapi bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan akhirat koyo-koyo swarga itu sejengkal parak tenan. Ya, kelihatan oleh orang Masya Allah soleh banget tuh orang, rajin banget ibadahnya tuh orang. Ternyata terganjal lihat di dalam hatinya, gue pengen rajin kayak gini supaya dapat pamor dan pujian dari masyarakat. Angel gue ngomong.
Nanti bahkan orang yang seperti itu di akhirat diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, idhabu ilal ladina turaun. Pergilah engkau kepada orang-orang yang ingin engkau pamerkan amalmu kepada mereka. Minta pahala kepada mereka, minta surga kepada mereka, jangan minta balasan kebaikan dariku, karena semua amal ibadahmu bukan untukku, tapi karena sanjungan dari orang-orang tetanggamu. Itu kan amalan akhirat, tapi nilainya jadi dunia. Nah itu kenapa Isra Mi'raj ini awalnya ceritanya nggak langsung ke langit, dan habis dari sini pun nggak langsung dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, tidak. Kalau ayatnya kan cepat banget kan. Apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Wiwitan sampai akhir masjid sing ono ning bumi. Tapi sebelum itu Rasulullah mampir di beberapa tempat. Belum dah nyampe, tapi nggak tahu nyampe apa belum. Soalnya masalah hati dulu ya. Hatinya dikucap. Nah ini menggambarkan kalau kita manusia rentan, digoda oleh setan, dan setan itu punya sifat pantang menyerah. Bapak-bapak, umpama bapak-bapak sekarang lolos untuk ngaji, melawan rasa malasnya, nanti setelah duduk itu ada lagi niatnya, alah ngaji model begitu bosan amat, ada lagi begitu, nanti perasaannya digoda, terus digoda sampai melenceng daripada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah setelah dicuci oleh malaikat Jibril, dikembalikan wa mala'ahu, dan dipenuhilah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disempurnain hati Rasul dengan beberapa sifat, diantaranya hilman. Rasulullah dimasukkan karakter hilman. Hilman coro bahasa Jawane iku aris. Aris itu apa bahasa Indonesia Pak? Aris. Ada nggak orang Jawa? Aristoteles loh, filosof itu mah. Ya. Aris namanya Plato. Apa aris? Aris itu lapang dada. Jembar atine itu Rasulullah disempurnakan oleh malaikat Jibril, hatinya lebih luas lagi. Makanya Rasulullah itu atine orang koyo kobokan sing ono ning warung makan, yang cuma dicelupin 3 jari langsung butak. Tapi akhirnya Rasul itu kaya segoro. Ketika dicemplungin bangkai sapi 15 aja nggak jadi pengaruh, tetap netral. Coba lihat, Rasulullah dihina oleh banyak orang, Rasulullah difitnah oleh banyak orang, Rasulullah dituding dengan perkataan macam-macam, tapi niat Rasulullah SAW karena cuma satu, libtighai mardatillah, hanya ingin mencapai ridhonya Allah. Omongan orang tidak digubris oleh Rasulullah SAW. Orang ngaruh. Rasul itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Keren Rasulullah. Dan Rasulullah punya prinsip begini Pak, begini aja lah, contohin. Bapak-bapak dengar ya. Kedengaran gak bunyi itu? Kedengaran. Ada perasaan apa di hati bapak-bapak? Ada bahagia? Ada itu? Gak ada. Ada sedih? Gak ada. Biasa-biasa saja. Betul enggak? Ada suaranya? Sedih? Enggak. Bahagia? Enggak. Dengar tadi bunyi? Dengar. Pujian? Suara bukan? Ih, bapak-bapak ganteng nih, keren-keren. Pujian. Bunyi apa bukan? Bunyi. Cacian, bapak-bapak geraha, jelek, pelit, berkedit, orangnya kayak gitu. Suara bukan? Suara. Yang tadi digedungin, suara bukan? Suara. Pujian suara, cacian suara, petir suara, tadi juga suara. Mestinya suara-suara itu sama kita dengarkan dengan suara ini, enggak pengaruh apa-apa. Bahagia tidak, sedih pun tidak. Iku
wong ajeng jenenge. Kan sama suara sama Bapak. Kalau orang sudah bisa menetralkan dirinya, orang sudah bisa main kontrol, pikirannya dikontrol, tidak dikontrol dari luar. Kalau orang pikirannya dikontrol oleh suasana, pikiran dan perasaannya dikontrol oleh ucapan orang lain, maka orang itu selamanya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Tapi selama orang itu bisa anteng, orang itu bisa tenang dengan segala kondisi, disitulah orang tersebut telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau hidupnya dikontrol omongan orang, nggak bahagia gitu Pak. Ya Bapak itu gimana sih, rapat aja, pendapatnya gede, giliran pelaksanaan kagak ada orangnya. Kadang-kadang dicibir begitu. Tapi kalau buat introspeksi Bapak dengerin, bener apa enggak ya, ditimbang-timbang, oh bener, berarti memperbaiki diri. Kalau orang dikritik tapi nggak terima, itu bukan bagus, itu jadinya dablek. Tapi kalau bapak-bapak dihina, difitnah, kemudian disepelekan, tidak dianggap, tidak diapresiasi, alah bunyi semuanya. Apresiasi bunyi, cacian juga bunyi. Tidak bedanya dengan bunyi ketokan palu yang memasukkan paku ke dalam tembok. Enggak ada pengaruhnya. Itu Rasul itu cacian biasa aja. Muhammad orang gila, Muhammad tukang ngarang, Muhammad itu adalah penghayal berat. Tapi biasa-biasa aja, gak ngaruh gitu. Hinaanmu tidak akan menjatuhkan dirimu, dan pujianmu tidak akan pula mengangkat derajatku. Kalau kita kan keliru pandangannya ya. Semakin banyak dipuji, dielu-elukan, dikeren-kerenin sama orang, seolah-olah kita ini sudah naik derajatnya karena banyak orang yang memuji diri kita. Salah. Bener benar. Dan semakin banyak orang yang menghina kita, semakin banyak orang yang mencibir kita, kita merasa diri kita kecil, kita merasa diri kita hina. Jangan. Selama kita masih tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun perkataan umat manusia jangan menjadi kontrol bagi perasaan kita. Justru kita lah yang mengontrol perasaan kita sendiri. Jadi gini Pak, kita ini tidak bisa mengontrol lisan orang lain, tapi setidaknya kita diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengontrol diri kita sendiri. Itu Rasulullah Hilman, dikasih sifat lapang dada. Makanya Rasul gak gentar. Kalau Rasul baperan mungkin gak ditinggalin. Ada nggak nabi yang ninggalin umatnya gara-gara angel dikandani? Ada beberapa nabi. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Wangel dengan umatnya. Diajak ngaji wangel, diajak ibadah wangel, diajak wiridan wangel. Kata Nabi Yunus, gua tinggalin aja lah umat model begini kagak ada untungnya. Berangkat Nabi Yunus menyeberangi lautan, naik ke atas perahu. Kemudian kata pemimpin yang ada di perahu itu, apa namanya Pak pemimpin awak kapal? Nahkoda. Ibarat sekarang nahkoda lah, yang nggak tahu kalau dulu pakai gimana perahunya itu. Kata nahkodanya bilang, wahai awak-awak kapal, orang-orang yang berada di perahu ini perahu terlalu berat muatannya. Maka harus ada orang yang turun di tengah-tengah laut ini. Mau nggak mau untuk menyelamatkan nyawa banyak orang, kita harus korbankan nyawa satu orang untuk mengurangi beban. Dikocok tuh semua nama-nama yang ada di kapal itu kayak arisan dikocokin, lalu keluarlah itu namanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya kok saya mau menjauh dari umatku malah kena, malah mau dibuang ke laut dan akhirnya Nabi Yunus keluar namanya, dibuang oleh awak kapal ke lautan. Setelah dibuang dimakan sama ikan nun. Salah satu adlam. Jadi salah satu gulumat apa gimana tuh bahasanya? 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Itu mencoba menghindar dari dakwah, menghindar daripada umat. Akhirnya ditelan ikan. Rasulullah kalau menghindar dari umat tidak. Kalau Rasul pengen
pensiun dari dulu. Kenapa? Berat ya Allah jadi Rasul, berat ya Allah jadi utusanmu. Ternyata dulu orang yang mencintaiku sekarang banyak menghujat diriku. Dulu waktu hanya menjadi orang baik, banyak orang yang mencintaiku. Tapi menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, jadi banyak musuh. Bapak-bapak kalau pengen aman jadi orang baik aja. Gak usah ngajak-ngajak ngaji sama orang, gak usah ngajak-ngajak kerja bakti sama orang. Udah kerja bakti sendiri aja, orang pasti menganggap bapak-bapak baik deh. Baik banget ya katanya Pak Asep mah, got dibersihin sendiri satu gang, daun-daun berserakan disapuin sendirian, orang seneng Pak. Coba bapak-bapak ajak, ayo bapak-bapak keluar ketimbang di dalam rumah, ayo bersih-bersih nih, mumpung musim hujan, nanti biar gotnya nggak sumbat, biar nggak naik airnya ke atas. Ayo bapak-bapak, ada yang nggak seneng pasti. Apa sih ngajak-ngajak bukan ngajak-ngajak semua. Nah kan begitu ya. Kalau orang mengajak kebaikan. Kalau jadi orang baik doang banyak yang suka, tapi kalau sudah mengajak kepada kebaikan banyak orang yang akan berubah perasaannya menjadi tidak suka. Nah, Nabi Muhammad sudah dibekali dengan sifat ilman. Lapang dah. Isanya berapa menit lagi Pak? Saya kembali asli 2 nih. 2 menit. 2 menit lagi. Ya Allah. Yowis, lanjut. Yang kedua wa ilman, diberikanlah ilmu pengetahuan. Nah di sini Rasulullah SAW diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu. Meskipun Nabi bukan akademis, Nabi bukan orang yang belajar ilmu secara kasat mata, tapi pembicaraannya sampai sekarang mewujud jadi kenyataan. Benar apa enggak? Kan Nabi katanya nggak sekolah, Nabi bukan lulusan akademik, bukan dosen, bukan apa-apa, tapi apa yang dibicarakan oleh Rasul tentang masa lalu, tentang masa Nabi, dan tentang masa depan itu terjadi semuanya. Betul apa enggak? Itu ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama kita nguyak-nguyak buku, nguyak-nguyak kitab. Ini enggak, ilmunya langsung nancep dari Allah turun ke qalbunya Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga dimasukkan apa? Yang ketiga dimasukkan wayaqinan. Rasul diberikan keyakinan yang mantap di atas keyakinan rata-rata umat manusia. Lalu yang keempat wa islaman, dan Nabi diberikan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Rasul Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tidak ada satu takdir pun yang ditentukan oleh Allah ditolak oleh Rasulullah SAW. Mana Rasul pernah nolak takdir? Tidak pernah. Sampai Nabi ketika mengusap kepalanya Husain, lalu ada tanah merahnya, ditanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa ini ada tanah merah di atas kepala cucu saya ini? Lalu malaikat Jibril mengatakan, nanti nasib cucumu itu meninggalnya dipenggal kepalanya oleh orang-orang munafik. Terus lalu Nabi berdoa, ya Allah jangan begini dong, cucu saya matinya yang enakan kek, mati dimiliki keluarganya, mati di pangkuan istrinya, apa mati di mana kek? Enggak. Rasul setelah tahu itu Husain masih kecil, Rasulullah menerima, oh begini nasib cucu kelak, diterima. Kalau kita dikasih tahu gitu, oh dari sekarang berpisah, doa segala macam menolak itu, ya benar apa enggak? Nah makanya kalau kita nggak tahu Pak, Rasul tahu kok mau diusir dari Mekah juga tahu. Apakah Nabi menolak, ya Allah jangan diusir dong saya Allah, kalau bisa orang-orang turut aja sama saya? Enggak, kan Nabi begitu. Semua yang ditentukan oleh Allah diterima secara total oleh baginda Rasulullah SAW. Iki kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita ini masih berputar di sumur jam. Dari mana diberhenti Pak? Belum kemana-mana sebelum sampai Sidratil Muntaha. Jadi intinya apa Pak? Yang pertama itu jadi urgensinya adalah niat. Mudah-mudahan hati kita selalu dicahayai dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.